Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Pada video kali ini akan saya bahas tentang software-software yang digunakan untuk pelaksanaan CPT atau Computer Based Test ya, dengan menggunakan model ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk sekarang teknologi itu sudah semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan ujian atau ulangan harian berbasis komputer. Nah, kita bisa memanfaatkan HP di masing-masing siswa untuk pelaksanaan ulangan harian kita, sehingga nanti untuk ulangan itu lebih efektif dan efisien. Nah, beberapa keunggulan atau keuntungan yang didapat jika digunakan ulangan berbasis komputer, diantaranya adalah yang pertama adalah hemat kertas ya, otomatis karena tidak menggunakan kertas sehingga kita bisa menghemat kertas. Terus yang kedua adalah langsung terdapat nilai hasil dari pekerjaan siswa ya. Jadi otomatis nilai yang diperoleh oleh siswa kita akan peroleh, tidak perlu mengkoreksi satu persatu lagi karena sistem sudah mempunyai perhitungan tersendiri dengan kunci jawaban yang sudah dimasukkan, sehingga akan lebih cepat dalam memperoleh hasil yang diperoleh siswa. Lalu berikutnya keunggulannya adalah siswa lebih familiar dengan yang namanya Computer Based Test, karena untuk tahun 2018 sekarang dan seterusnya nanti akan digalakkan ujian UNBK ya, jadi berbasis komputer, sehingga nanti bagi siswi kita tidak kaget lagi pada saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Nah, itu adalah beberapa keunggulan menggunakan aplikasi atau CPT di dalam ulangan harian kita. Lalu alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan CPT ya, jadi kita sebagai guru atau sebagai sekolah di sekolah ya, kita hanya membutuhkan satu unit komputer ya, satu unit komputer yang bisa digunakan untuk sebagai server pelaksanaan ulangan harian kita, yang mungkin speknya tidak harus tinggi ya, yang cukup sedang saja nggak masalah, yang penting bisa memadai untuk pelaksanaan CPT ini ya. Jadi silakan bagi sekolah itu bisa mempersiapkan satu unit komputer sebagai yang akan digunakan sebagai server. Lalu untuk siswa sendiri itu kita bisa memanfaatkan HP yang dimiliki oleh siswa, bisa HP Android atau yang lain ya, atau yang lain. Yang penting bisa connect ke WiFi internet, sehingga nanti kita bisa memancarkan sinyal lewat WiFi kita dan diakses melalui HP masing-masing siswa untuk pengerjaan CPT ini. Nah, terus selanjutnya adalah software yang dibutuhkan. Jadi untuk memulai CPT ini maka harus mendownload atau harus mengunduh beberapa software yang dibutuhkan. Di antaranya adalah yang pertama adalah model. Jadi model ini nanti bentuknya adalah VHD atau virtual hard disk ya. Nah, ini nanti sistemnya berupa Linux ya, Linux Debian 32 bit. Nah, ini ukurannya kalau dikompres, file kompresannya itu sekitar 500 MB, tapi nanti kalau setelah diekstrak sekitar 2 GB ke atas. Nah, itu nanti ini adalah sebagai bahan untuk pelaksanaan CPT kita. Nah, jadi nanti CPT atau modelnya sudah ada dalam VHD ini, nanti tinggal dijalankan saja. Lalu yang kedua adalah VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah fungsinya untuk menjalankan sistem VHD ini, VHD model ini di dalam software virtual. Jadi kita bisa menjalankan sistem Linux di dalam virtual ini. Nah, nanti untuk mengakses tools atau alat-alat yang digunakan untuk mengatur atau menyeting pelaksanaan CPT kita. Jadi VirtualBox ini fungsinya untuk menjalankan atau merunning VHD modul kita.
Lalu yang ketiga adalah exam view. Jadi exam view ini adalah fungsinya untuk membuat soal di dalam model ya. Jadi di dalam model kita bisa membuat soal tanpa harus kita menulis satu persatu di dalam model. Kita juga bisa menuliskan di exam view, karena exam view ini ukurannya lebih kecil ya, paling nggak sampai 200 MB, di bawah 200 ya. Nah, ini fungsinya untuk menuliskan soal, bisa berupa pilihan ganda, terus jawaban singkat, atau soal esai yang bebas. Nah, nanti di sini nanti setelah ditulis dalam exam view nanti diekspor ke model dengan menggunakan fasilitas ekspor dan impor ya, impor soal. Nah, seperti itu. Jadi exam view ini saya sarankan untuk diinstal supaya nanti kita bisa menuliskan tanpa harus kita membuka modelnya, karena kalau membuka model berarti otomatis VHD kita dijalankan. Dan untuk mungkin di sebagian komputer itu akan terasa berat jika dengan menggunakan langsung di model. Nah, makanya saya gunakan exam view untuk mengetik soal-soal yang ada seperti itu ya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau mendownload, sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, silakan bisa download sendiri dengan tadi ukuran untuk VHD modelnya itu sekitar 500 sekian MB. Nah, ini saya sudah cantumkan linknya dengan link di Google Drive ya. Google Drive itu berarti kecepatannya maksimum, ini tergantung dari kecepatan koneksi kita lewat WiFi atau lewat tethering ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Lalu yang kedua adalah VirtualBox. VirtualBox ini silakan akses di websitenya langsung ya, virtualbox.org/wiki/download. Nah, di sini silakan download sesuai dengan sistem Bapak Ibu. Misalkan Windows ya, berarti silakan diklik Windows, atau SX atau Linux atau Solaris dan yang lain. Silakan diakses sesuai dengan sistem Bapak Ibu semuanya. Seperti ini ya. Ini juga sudah saya kasih linknya di deskripsi video ini, silakan dicek saja langsung. Lalu untuk exam view ini silakan bisa di-download langsung di website officialnya, yaitu turningtechnologies.com/download/exam view. Nah, exam view ini ada di sini. Nah, silakan di-download sesuai dengan sistemnya, baik itu sistem Mac atau Windows ya. Silakan dipilih saja salah satu sesuai dengan sistem Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, setelah di-download ini, kemudian nanti diinstal di komputer Bapak Ibu, dan nanti pelaksanaan atau tesnya bisa dilaksanakan ya. Untuk nanti tutorial berikutnya adalah video instalasi software maupun setting VHD modelnya, sehingga nanti bisa di-run dan bisa diakses oleh siswa-siswi kita. Silakan diikuti saja video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendapatkan update selalu video dari saya selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Bagi yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.